Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Iman Marani dari Kota Solo. Saya merupakan CGP angkatan 6 dari SDN 21 Simpang Mulyo. Kali ini saya akan memperkenalkan rekan saya di sekolah, yaitu Ibu Nurlena SPDI sebagai coach dan saya sebagai coach, dan kami akan mengadakan pra observasi coaching. Bagaimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah bintang baik. Ya, pada kali ini saya mengganggu waktunya Ibu Nur. Tidak apa-apa, Bu. Iya, saya akan meng-coaching Ibu, dan sebelum meng-coaching saya akan melakukan pra observasi. Nah, pra observasi ini saya adakan dengan bertujuan agar Ibu bisa nyaman. Pertama, Ibu bisa nyaman dengan sebelum adanya coaching, dan sebelumnya saya ingin tahu apa sih permasalahan yang akan Ibu hadapi besok, jadi agar kita sama-sama nyaman gitu ya, Bu. Besok Bu Nur, pada kesempatan ini maaf ya saya mengganggu waktunya sebentar, karena besok kan kita akan mengadakan coaching. Saya sebagai coachnya dan Ibu sebagai coachnya gitu kan, Bu. Ya. Jadi sebelum besok kita observasi, baiknya saya ingin mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan besok. Terima kasih Bintang. Begini Bu, besok saya kan masih di PKN. Ya. Tujuan pembelajaran saya besok itu mengenai ciri-ciri fisik rumah dan sekolah, Bu. Ya, berarti kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik di rumah apa saja, di sekolah apa saja gitu ya, Bu. Iya, benar Bintang. Terus Bu, dengan adanya tujuan pembelajaran kita tentang ciri fisik rumah dan ciri fisik sekolah, apa sih Bu media atau sumber belajar yang Ibu lakukan untuk besok itu dengan apa gitu? Oke Bu, rencana gini Bu, untuk materi besok, karena saya akan menampilkan media gambar. Selain itu saya juga akan menampilkan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Berarti kita memakai video pembelajaran dari channel YouTube. Iya, Bu. Terus media nyatanya ada juga ya, Bu? Iya. Maksudnya dari sini nanti saya akan mempraktekkan secara langsung dengan sebagian yang dari sekolah. Saya akan mempraktekkan bagian-bagian kelas saya ini, dan saya akan secara langsung apa saja bagian yang ada di kelas saya ini. Jadi dari media yang udah Ibu paparkan, terus area mana sih Bu yang akan menjadi pengembangan yang Ibu capai besok itu gitu? Dari materi itu kan dia PKN tuh gitu kan, jadi pengembangannya itu yang apa sih Bu yang akan kita capai itu apa gitu Bu dari materi tersebut? Karena dulu ya, setelah saya memberi materi di kelas, saya praktekkannya saya berharap anak-anak saya, anak-anak saya ini dapat menerapkan ilmu yang saya berikan tadi, menerapkan di rumah. Kan ada membersihkan rumah ya Bu ya, gimana cara dia melihat lingkungan yang kotor, kamarnya yang kotor, ruang tamunya yang kotor, sehingga bisa diterapkan di sekolah Bu, di sekolah dan di rumah. Jadi materi tersebut dia saling berhubungan ya Bu ya, dari rumah ke sekolah, jadi nggak beda jauh dari yang di rumah gini nih aturannya gitu kan, yang di sekolah gini nih fisiknya gitu ya Bu ya. Maksudnya anak-anak ini nanti dia sudah bisa mandiri gitu ya Bu ya, bisa diterapkan di sekolah. Di sekolah bisa saya pantau secara langsung, kemudian nanti anak-anak dapat juga menerapkan di rumah, dan hasil pantauannya akan saya kolaborasi dengan orang tuanya. Bagus juga ya Bu ya. Terus dengan adanya materi tersebut gitu ya Bu ya, strategi apa sih Bu yang akan dipersiapkan gitu? Strateginya pertama ya Bu, ini kan saya melihat problem solving ya Bu ya. Problem solving di sini anak-anak nanti akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi sendiri. Contohnya masalahnya kalau
terdapat di ruang tamu minyak sampah atau kotor, diusahakan agar dapat mencapai sendiri apa yang harus dilakukan. Jadi membersihkan kampus. Ada kesadaran dirinya sehingga bisa untuk karakternya sendiri. Karakternya sendiri kan dia kan bisa mandiri. Seperti itu ya. Jadi dapat saya simpulkan berarti dalam pembelajaran ini adanya masalah, kita pecahkan masalahnya dengan adanya media, terus dengan yang secara konkret berarti ya Bu ya. Secara nyata ya. Semoga besok kita melakukan observasinya dengan lancar ya Bu. Insya Allah ya. Jadi Ibu bisa mempersiapkan diri. Jadi dari materi yang udah Ibu katakan kali ini dapat disimpulkan bahwa nanti berhubungan dengan karakter siswa dari pembelajaran ciri fisik rumah, ciri fisik sekolah. Jadi dia ada kesadaran dari dirinya setelah adanya masalah yang dikatakan kepada murid gitu ya. Terus Ibu ada nggak Bu apa sih catatan buat nanti coachnya ketika Ibu observasi? Jadi ya Bu ya, saya sebenarnya terima kasih sama Ibu yang sudah mau coach saya. Di besok saya harapkan Ibu bisa memberikan masukan kepada saya, masukan cara yang lebih baik. Jadi saya terima kasih banyak kepada Ibu Intan. Terima kasih juga ya Bu Nur sudah memberikan waktunya, dan saya berterima kasih banyak Bu Nur karena gimana ya, kita sebagai pendidik adanya kolaborasi ini seperti ada suatu yang lega di dalam diri gitu. Saya juga bisa untuk berbagi dengan Ibu juga bisa mengungkapkan apa sih permasalahan yang ada di ketika observasi nanti. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Ada yang sakit hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita kelas Razik. Sebelum kita belajar, ya, Ibu ingin mengetahui perasaan anak-anak Ibu hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini ya? Ya, Ibu akan mengetahui perasaan anak-anak Ibu melalui emoji. Ya, ini nama
namanya emoji ya. Ini ibu ada mempunyai 2 emoji. Kalau ini artinya emojinya sedih. Kalau ini arti emojinya dia sedang bahagia. Oke, ibu katanya siapa sekarang suasana hatinya yang seperti ini emojinya? Siapa yang lagi sedih? Tidak. Oke, siapa lagi sedih semuanya? Oh tidak. Oke, kalau tidak ibu ganti emojinya. Siapa suasana hatinya yang seperti ini? Bahagia semuanya? Bahagia semuanya? Oke, turun tangannya. Oke, kalau bahagia, oke, tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke, kita semangat sekarang belajar. Nah, pada kali ini ya, kita akan mempelajari bidang studi PKN ya. PKN atau Pendidikan Pancasila nama sekarang ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri rumah. Nah, oke. Sekarang ibu tanya, anak-anak ibu di sini mempunyai rumah semuanya? Mempunyai rumah semuanya? Punya ya? Oke. Nah, kalau anak-anak ibu semuanya di sini sudah mempunyai rumah, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira di rumah itu kita mengapa kita di rumah? Mengapa kita di rumah kita itu? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita di rumah? Membersihkan rumah. Angkat tangannya, tunjuk tangan dulu. Belajar. Berdiri sayang. Apa? Membersihkan kamar. Membersihkan rumah. Roti. Cuci piring. Sapu rumah. Ada lagi? Mengerjakan PR. Pel rumah. Nah, apa lagi yang ada? Nah, di berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Sekarang ibu tanya, ketika kamu mau tidur di mana? Tidurnya di mana? Kamar itu letaknya di mana? Di dalam rumah atau di luar rumah? Satu lagi, kalau kamu mau perut kita lapar, apa kita? Nah, di mana kita makan? Di mana? Di ruang makan. Kita makan. Nah, kalau kita mau istirahat di kamar. Pernah anak ibu dengar lagu bangun tidur? Oke, kita nyanyikan ya. Kita hitung 1, 2, 3. Bangun tidur, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi membersihkan tempat tidur. Nah, berarti itu salah satu nyanyinya yang berhubungan dengan rumah. Kenapa? Dengan rumah, tepatnya di mana? Di kamar. Nah, ya, di rumah itu banyak manfaatnya, ya. Ada tempat kita istirahat, tempat kita berkumpul dengan keluarga, ya kan? Nah sekarang ibu ada gambar, kakak lihat gambar ibu ya. Gambar ibu, ya. Lihat gambar ibu ya. Silakan duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Nah, oke. Belum nampak ya, sebentar. Gambar
Kira-kira ini gambar apa? Rumah. Gambar apa ini? Rumah. Nah, di dalam rumah ini ya, di dalam rumah ini ya, ada banyak ruangan yang ada di dalamnya. Coba anak-anak ibu sebutkan ya, apa saja ruangan yang ada di rumahmu masing-masing. Oke, Najwa. Kamar mandi, bagus. Oh, menunjuk saja, tidak pakai kata ibu. Apa? Sakira? Bintang? Bagus. Ya? Dapur, bagus. Fikri? Ruang tamu, bagus. Tempat belajar. Kursi di dapur. Kamar dah. Ini banyak ya yang seperti anak-anak itu sebutkan tadi. Ada kamar mandi, Bu. Ada kamar tidurnya, Bu. Ada ruang tamu. Apa lagi? Ada dapur. Ada ruang keluarga. Ya, bermacam-macam ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang ruangan-ruangan yang ada di situ, yang ada di rumah anak-anak ibu, tentu ada gunanya masing-masing. Ya, ada gunanya masing-masing. Sekarang selesai yang pertama dulu, adanya ruang tamu. Apa gunanya ruang tamu itu? Apa? Yang pertama apa ini? Kamar tidur. Di dalam kamar tidur terdapat apa ini namanya? Kasur. Apa gunanya kasur? Untuk tidur. Kemudian lagi di kamar ada apa nampaknya? Meja belajar. Ya, ada meja belajar. Jadi kamar tidur ini adalah tempat kita tidur nantinya, atau tempat kita beristirahat. Nah, di kamar kamu itu tentu ada namanya tempat keluar masuk udara, apa namanya itu? Ventilasi atau jendela. Nah, ini contohnya kamar tidur. Anak-anak ibu punya kamar tidur semuanya? Punya semuanya? Nah, ini lagi apa gunanya kamar tidur itu? Untuk tidur atau untuk istirahat. Nah, inilah yang pertama bagian rumah kita ya. Lanjut. Kita lanjut lagi yang kedua. Ya, yang kedua lagi. Nah, apa ini? Ruangan apa ini? Kamar mandi. Anak-anak ibu ada kamar mandi di rumahnya? Nah ya, ini kamar mandi. Anak-anak ibu setiap pagi ada mandi pergi sekolah? Ada yang tidak mandi? Oh, mandi semuanya bagus. Oke, nah kamar mandi ini ya gunanya untuk tempat kita mandi, tempat buang air kecil, buang air besar. Iya, Nana Ibu? Iya. Nah, kalau seandainya kamar mandinya sudah kotor, apa yang harus kita lakukan? Kita paham? Bersihkan. Ya, ada nggak Nana Ibu pernah membersihkan kamar mandinya? Pernah? Oke, turun tangannya lagi. Nah, jika di kamar mandi kamu sudah kotor atau sudah berbau atau sudah banyak kuman-kuman atau airnya sudah mulai berlumut, harus kita apakan? Kita bersihkan ya, supaya bersih. Bagus. Sudah berapa ruangan dalam rumah? Sudah berapa kita pelajari? Nah, yang ketiga lagi. Yang ketiga lagi kita lanjut ruangnya. Nah, ini yang ketiga. Apa ini? Ruang tamu ya. Ruang tamu ini biasanya letaknya di mana? Di depan atau di mana? Di depan.
letaknya di depan. Apa gunanya ruang tamu? Untuk tamu. Oh bagus Zean, untuk menyambut tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita suruh duduknya di ruang tamu. Siapa anak-anak ibu di rumahnya sering ada tamu? Oh, udah ya, oke bagus tuh tangannya lagi. Nah, kalau ada tamu di rumah kita bagaimana kita? Kita sediakan makanan. Oh, ya kita sediakan dia makanan bagus. Nah, apa lagi? Oh, menyediakan minuman bagus. 2 jempol untuk lecturer. Nah, ya, ini kita sediakan makanan, minuman, ya. Kemudian setelah tamunya selesai, ya, sudah selesai tamunya, sudah pulang. Kemudian ada bekas-bekas makanan tinggal ya kan? Nah, dia udah pulang tamunya. Kemudian ada sisa-sisa makanan di sini, ada sisa gelas, piring, sisa makanan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Membersihkannya. Nah, pernah anak-anak itu seperti itu? Oh, ada yang belum? Nah, sekarang udah tahu ya. Jadi kalau ada di ruang tamunya ada yang kotor, dan selesai tamunya pulang, harus kita bersihkan. Nah, kita lanjut ke ruang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke ruang keberapa lagi, Nak? Berapa? Oke. Lihat. Apa bacanya itu? Ruang apa itu? Ruang keluarga. Ya, apa fungsinya ruang keluarga itu? Apa yang tahu tunjuk tangan? Ayla. Untuk nonton apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa gunanya ruang keluarga itu lagi? Untuk santai katanya. Bagus, apa lagi? Untuk menghibur. Untuk bersenang-senang. Banyak jawabannya. Bu, untuk bersenang-senang, Bu. Bu, untuk berkumpul dengan keluarga, Bu. Bu, untuk menonton televisi, Bu. Benar ya, jawaban anak-anak ibu umumnya benar. Ya, tepuk tangan untuk yang menjawab yang benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, mana tepuk tangannya? Oke. Nah, di ruang keluarga itu ya letaknya biasanya di tengah-tengah ya. Ya, saya kira di tengah-tengah biasanya letaknya ya tempat kita berkumpul dengan keluarga, bercerita. Ya, saya kira. Kemudian tempat menonton televisi juga bisa. Ya. Nah, kalau seandainya di situ ya harus bagaimana kita kebersihannya harus kita apakan? Harus kita apakan? Harus kita bersihkan, harus kita jaga. Evan, ya harus kita jaga. Iya, bagus. Nah, udah berapa ruangan? Udah 4 ya. Kita lanjut yang kelima lagi. Oke, yang kelima. Nah, tepuk fokus. Fokus. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Nah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Coba jawab siapa yang bisa apa guna dapur.
bendanya? Makanan. Makanan, apa lagi? Minuman, apa lagi? Ada piring, apa lagi? Ruang kamar, bagus. Yang kedua coba Aika. Yang kedua ruang makan. Yang ketiga siapa bisa? Rian. Ruang tamu. Yang keempat siapa bisa? Coba saya kira. Ruang makan. Apa lagi? Razik. Dapur. Ruang dapur. Ruang makan. Dah ada nak? Ya. Ada. Tapi ada berapa ruang tadi? Ada. Nah, jadi di dalam rumah ya, lebih kurang ada 6 ruangan ya. Ada 6 ruangannya. Ruangannya tersebut ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, kita harus tahu mana fungsinya masing-masing. Kemudian setiap ruangan harus kita jaga apanya? Kebersihan. Bagus, kita jaga kebersihannya ya. Jadi kalau nampak kamar tidur kita kotor, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan. Coba Aan ya. Kalau nampak ruang tamunya kotor bagaimana? Bersihkan ya. Oke. Jadi anak-anak ibu harus menerapkan ya, harus kamu terapkan ya di rumah kamu masing-masing ya. Nanti ya ibu akan pantau melalui orang tuanya masing-masing. Ibu akan tanya, Jaris, gimana dia? Adakah bunda nampak rumah kotor dia bersihkan? Nah, itu nanti akan pantau ke orang tua masing-masing ya. Bukan pantau, adakah dilaksanakan yang kita pelajari hari ini ya? Apakah ada dikerjakan atau tidak? Ibu akan pantau dari orang tuanya masing-masing ya. Paham nak? Bisa diterapkan di rumah masing-masing? Sekali lagi, bisa diterapkan di rumah masing-masing? Ya, harus kamu terapkan di rumah masing-masing. Nah, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk
ya, karena ada yang saya rekam aja. Tapi saya senang bangga karena saya dengan saya untuk menjadi saya mengajar. Karena udah rasa tersebut lama-lama seiring waktu dan rasa itu hilang saja. Iya, nanti sekarang udah kayak biasa aja gitu ya. Nggak ada stres, nggak ada apa namanya tekanan, nggak ada gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin ketahui dari ibu gitu. Yang pertama itu ada penerapan kompetensi kemarin. Kemarin kan ada kompetensi beberapa kompetensi yang disingkatkan dalam media pembelajaran, terus materi pembelajarannya, serta permasalahan pembelajaran kemarin itu memakai metode problem solving. Jadi gimana menurut ibu? Kemarin kan saya pernah ngajar PPN ya, dimana itu materinya tentang situ fisik rumah ya dan juga sekolah. Kemarin saya belajar dengan menggunakan media gambar kan, saya siapkan dengan fokus. Ya, setelah saya ajarkan, saya beri anak ketika pas PPN sedang berlangsung, anak-anak bisa seru ya. Ketika saya beri kembali pertanyaan, sehingga semuanya mengingatkan dia menjawab pertanyaan saya. Jadi dari situ saya merasa anak-anak sudah mau mengungkapkan perasaannya, mau berpikir kritis untuk menjawab yang saya berikan. Jadi setelah ibu memberikan pembelajaran kemarin dan setelah antusias anak kepada ibu kemarin, apa yang ibu rasakan? Yang pertama saya merasa bangga ya Bu ya, karena anak-anak sudah mampu berani, apalagi saya ini mengajar kelas 1 ya, dan kemudian dengan permasalahannya saya apa namanya tentang di sekolah itu ya, saya kan apa problem solving saya dengar, dan anak-anak kan bisa saya lagi saya tanya, kemudian bagaimana di rumahnya ya, kemudian menjawab. Jadi anak tersebut mampu untuk menerapkan pembelajaran itu di rumah. Terus lagi Bu, kompetensi apa yang harus ibu tingkatkan setelah observasi kemarin? Oh ya, kemarin saya menggunakan media gambar ya Bu ya. Kemudian saya ingin anak-anak ini lebih bisa meninjau langsung saya bilang itu Bu. Misalnya sebenarnya kan kemarin di rumah ada kamar, ada tamu, ada ruang makan, ada WC kan gitu. Saya anak-anak kan sebenarnya punya itu di rumahnya. Saya ingin anak-anak bisa menerapkan itu di rumahnya ya secara langsung. Jadi ibu ide saya memberi tugas ya dengan bersama orang tua. Kolaborasinya ya. Jadi orang tua itu saya beri tugas dia anak-anak melihat ruang-ruangnya di rumah, kemudian saya suruh berikan itu ya. Berarti secara nyata di perjalanan di Komunikasi ya. kalau kemarin kan cuma tambah saja. Jadi kita menerima hasilnya itu melalui media gitu ya. Terus lagi dalam perencanaan ke depannya bagaimana apa yang harus ditingkatkan perencanaan ke depannya atau media terus apa lagi yang Bagaimana anak-anak ini memiliki pemikiran lebih kritis, karakternya yang lebih baik, bisa disiplin dalam membersihkan lingkungan, dia mampu menerapkan itu baik di sekolah maupun di rumah dan juga masyarakat. Dan bisa juga nanti hal-hal yang dia tahu, dari tahu ke orang tuanya. Ini mama cara mama. jadi anak juga Kayak yang memberitahukan mengajarkan ke orang kepada tua, orang tuanya. memberitahu gitu. Jadi informasi apa sih Bu yang kita dapatkan dari setelah kita observasi kemarin? Informasinya misalnya dengan begitu anak tersebut nanti bisa menerapkan di masyarakat, terus ada di guru bersama dan berarti Di sini saya harapkan anak-anak ini karena dia masih kelas 1 ya Bu ya, kan masih belajar awal, bisa inginkan anak-anak itu memang mempunyai karakter yang baik dalam dirinya, baik itu tentang disiplin dan bukan itu perlu disiplin, disiplin, bertanggung jawab kayak gitu, dan menerapkan yang kelima gitu ya, sesuai dengan kurikulum yang kita. jadi kita